Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 11, video ke-11, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan masalah pada kinematika gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Seorang polisi berlari dengan kecepatan konstan, mencoba untuk menangkap pencuri yang berada 50 meter di depannya. Saat bersamaan pencuri segera berlari dengan percepatan konstan 1 meter per sekon dari keadaan diam. Ya, berarti jaraknya 50 meter. Polisinya jaraknya 0 dari posisi awal, ya. Dari keadaan diam. Kecepatan polisi dan pencuri sama sesaat polisi berhasil menangkap pencurinya. Ya. Pertanyaannya yang A, berapa lama polisi berlari untuk menangkap pencuri? Ya. Yang kedua, berapa kecepatan polisi saat menangkap pencuri? Jarak yang ditempuh polisi sesaat menangkap pencuri. Ya. Kita bahas bersama-sama. Kita lihat pada grafik yang diinginkan, diagramnya ini. Polisi pada jarak 0, ya. Maka pencurinya berada pada jarak 50 cm. Ini polisi bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian pencurinya dipercepat 1 meter per sekon kuadrat. Maka dengan demikian, supaya polisi bisa nangkap pencuri, dari diagram ini adalah X polisi sama dengan jarak polisi sama dengan jarak pencurinya. Maka dengan demikian persamaan gerak pada pencuri adalah pada GLBB dipercepat. Kita hitung dulu, ya. Maka X0-nya 50 meter, kemudian V0-nya sama dengan 0, A-nya dipercepat sebesar 1 meter per sekon kuadrat, maka jarak yang ditempuh pencuri, ya, sama dengan X0 ditambah dengan V0 T ditambah setengah AT dikuadratkan, ya. V0-nya 0, maka ini 0, sehingga, ya, X yang ditempuh pencuri adalah X0 ditambah setengah AT dikuadratkan. Kita lihat bahwa di sini sudah ada bentuk kecepatan. Karena ada percepatan, ya, maka kecepatan pencuri bertambah, maka kecepatan pencuri adalah V-nya, V pencuri, itu sama dengan V0 ditambah dengan AT. Maka dengan demikian V0-nya 0, maka V pencurinya adalah A dikalikan dengan T. Nah, sekarang kita lihat pada polisinya. Pergerakan polisi, ya, adalah pada waktu menangkap pencurinya, waktu yang dicapai polisi sama dengan waktu yang dicapai oleh pencuri. Maka jarak yang dilakukan adalah persamaan geraknya adalah gerak lurus beraturan, sehingga X pada yang ditempuh polisi adalah kecepatan polisi dikalikan dengan T-nya, ya. Karena merupakan bentuk gerak lurus beraturan, maka V dikalikan dengan T. Kan itu. Jadi di sini ada perubahan kecepatan pada pencuri sebesar AT. Kan itu. Kita lanjutkan. Polisi menangkap pencuri, kita misalkan bahwa T sama dengan TPP, ya. TPP. Dan keadaan saat polisi menangkap pencuri kecepatannya sama, kedua-duanya sama. Maka dengan demikian T yang dibutuhkan adalah TPP. Maka dengan demikian V pada pencuri, V pada polisi menjadi sama, ATPP, ya, dari sini. Maka dengan demikian kita lihat pada persamaan gerak pencurinya adalah X pencurinya sama dengan X0 ditambah dengan
setengah AT dikuadratkan. AT-nya diganti TPP ya. Maka dengan demikian ya, X0 ditambah setengah A TPP dikuadratkan karena T sama dengan P supaya pencurinya bisa ditangkap nantinya. Kemudian pada polisi, pergerakan polisi adalah X polisi sama dengan V polisi, kecepatan polisi dikalikan dengan T, maka T-nya sama dengan TPP, maka dengan demikian X polisi sama dengan V, kecepatan polisi dikalikan dengan TPP. Maka keduanya ini adalah sama, sehingga jarak yang harus ditempuh sama supaya bisa menangkap pencurinya. Maka V polisinya ya itu adalah ATPP ya. V polisi dengan V kecepatan pencuri sama, maka A dikalikan dengan TPP, maka V polisi diganti dengan ATPP. Dikalikan TPP, maka dengan demikian ATPP dikuadratkan. Baru sama antara jarak polisi dengan pencurinya. Polisi menangkap pencuri, maka jarak dia sendiri sama dengan jarak pada pencurinya, maka dengan demikian X0-nya 50 meter, A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Maka ATPP kuadrat sama dengan X0 ditambah setengah ATPP dikuadratkan. Maka dengan demikian ya menjadi ketemunya T ya. Ini dipindah ke sana negatif, maka masih ada setengah ya. Masih ada setengah, maka menjadi TPP-nya adalah akar dari 2X0 dibagi dengan A. Ini dikurangi, ini masih ada setengah. Setengah kali atau 2 kali X0, 2X0 dibagi dengan A ya. Maka dengan demikian ini 50 ya. Ini 50 ya. 50 kali 2 100. 100 dibagi 1 ya. Maka ketemunya 10 detik kan itu. Ya. Jadi polisi bisa menangkap pencurinya pada waktu 10 detik kan. 50 kali 2 dibagi 1. Maka dengan demikian kita simpulkan waktu yang diperlukan polisi untuk menangkap pencuri adalah 10 detik. T polisi sama dengan TPP sama dengan 10 detik ya. Itu pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, kecepatan polisi. Maka dengan demikian V polisi sama dengan A dikalikan dengan TPP ya. Maka dengan demikian 1 dikalikan 10 sama dengan 10 meter per sekon. Yang C ya. Yang C. Nah, jarak yang ditempuh polisi supaya bisa menangkap pencuri, maka X pada polisi sama dengan ATPP dikuadratkan. Maka dengan demikian 1 dikalikan 10 kuadrat, maka jaraknya adalah 10 meter. Dari pergerakan awal sampai akhir, maka polisi menempuh jarak 100 meter. Pencurinya tetap menempuh jarak dari 50. Pertama dia bergerak adalah ditambah dengan 50-nya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 100 meter. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1 ya. GLBP dengan GLB ya. Kita harus memahami dengan baik. Soal nomor 2. Massa titik bergerak sepanjang garis lurus dengan percepatan konstan A. Setelah bergerak T1, sejak awal bergerak percepatannya berubah, tanda menjadi negatif A, nilainya tetap sama ya. Tentukan waktu yang diperlukan sejak massa titik mulai bergerak untuk kembali ke titik semula. Maka dengan demikian ya, kita lihat skema pergerakannya. Ini pergerakan yang pertama dipercepat dengan A, menempuh jarak S1, kemudian waktunya adalah T1. Kemudian mau berbelok arah, maka pada perbelokan arahnya ya, untuk kembali ke titik semula, pada saat berbelok pada fase kedua ini S2-nya T aksen 1 juga dengan A. Kemudian kembali ke tempat semula pada pergerakan ketiga, S-nya seluruhnya, S-nya sama dengan T2, S-nya kemudian T2 juga dengan A. Maka dengan demikian
berapakah T seluruhnya? Persamaan gerak pertama, dari V0 sama dengan 0, kemudian pada waktu T1 sama dengan A, maka S1 sama dengan V0T ditambah setengah AT dikuadratkan. V0-nya 0, maka tinggal S1 setengah AT1 dikuadratkan. Ini yang diperlukan pada pergerakan pertama, setengah AT1 dikuadratkan. Maka karena melakukan GLBB, maka VT sama dengan V0 ditambah dengan AT1, maka VT sama dengan AT1. Itu yang diperlukan pada gerak pertama. Pada pergerakan kedua, ya, maka dengan demikian S2 juga demikian, berhenti sesaat namanya V0, kemudian T1, T aksen 1 sama dengan T, maka percepatannya juga A, sehingga setengah A T aksen 1 dikuadratkan. Karena sama T aksen 1 sama dengan T, maka S2-nya adalah setengah AT1 dikuadratkan. Itu yang diinginkan pada pergerakan kedua. Maka jarak 1 dengan jarak yang kedua adalah S1 ditambah dengan S2. Ya. Pada waktu dia bergerak kemudian berhenti, berbelok arah, ya, maka dengan demikian menjadi setengah AT1 kuadrat ditambah dengan setengah AT1 kuadrat, maka sama dengan AT1 dikuadratkan. Ini pada pergerakan 1 dan pergerakan 2. Sekarang pada waktu pergerakan 3. Waktu yang diperlukan dulu, ya. Maka waktu yang diperlukan menjadi, ya, maka S sama dengan AT1 dikuadratkan. Maka dengan demikian T1-nya adalah akar S dibagi dengan A. Ya. Maka dengan demikian tadi yang berbelok, yang berdisinya kemudian mau membelok kembali ke seperti semula adalah T aksen 1 juga sama ketemunya S dibagi dengan A. Ini adalah akar S dibagi dengan A, ini juga akar S dibagi dengan A. Maka dengan demikian, ya, T aksen 1 sama dengan T1, ya. Itulah yang diinginkan, ya. Sekarang pada pergerakan ketiga, ya. Maka S juga V0-nya pada waktu mau kembali seperti semula, di sini berhenti sejenak, maka V0-nya sama dengan 0, T2-nya juga dengan A. Maka dengan demikian ketemunya sama, ya. S-nya sama dengan, ya, setengah AT2 dikuadratkan. Maka dengan demikian T2-nya waktu yang dibutuhkan untuk kembali seperti kedudukan semula menjadi akar 2S dibagi dengan A. Padahal di sini sudah ketemu, ya, bahwa T1-nya adalah akar S dibagi dengan A. Maka dengan demikian T2 sama dengan T1 akar 2. Akar 2 dikeluarkan, maka tinggal 2 akar S dibagi dengan A. Akar S dibagi dengan A adalah T1, maka T2 sama dengan T1, ya, dikalikan dengan akar 2. Itu yang diinginkan pada pergerakan ketiga. Besar waktu yang diperlukan sejak masa titik mulai bergerak sampai kembali ke titik semula di sini. T1, T aksen 1, kemudian T2. Kan itu, ya. Nah, betul, kan itu. Ya. T1 ditambah T aksen yang di sini, ya. T1, T aksen dengan T2. Maka di jumlah ketiga-tiganya, maka T aksen T1 ditambah T aksen 1 karena sama berarti 2T1, ya. Maka ditambah dengan T2, maka 2T1 ditambah dengan T1 akar 2. Maka dengan demikian ketemunya T sama dengan, ya, T1 dikalikan 2 ditambah dengan akar 2 dalam satuan sekon. Itu seluruh pergerakan dari awal sampai kembali seperti semula. Ini diperhitungkan, ya, karena untuk mengambil efek terhadap kembalinya benda ke titik semula. Maka dengan demikian kita menemukan jarak 1 dan 2
adalah S sama dengan AT1 dikuadratkan. Karena T1 sama dengan T aksen 1, maka waktunya sama. Sehingga pada waktu terjadi T2 menjadi T1 akar 2. Maka jumlah waktu yang diperlukan adalah 1, 2, dan 3. Ya, T1, T aksen 1, T2. Maka 2 T aksen 1 ditambah T2, maka ketemunya adalah T1 dikalikan 2 ditambah akar 2. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Itulah dari soal nomor 1 sampai 2 kita sudah bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan pada soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Maka dengan demikian ya, semoga kita bisa memahami dengan lebih baik pada kinematika gerak satu dimensi ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.